Artinya mulailah adab Allah akan datang. Umat Nabi Nuh yang segelintir naik, dipanggil semua pasangan-pasangannya, Pak. Ya, hewan diambil sepasang, segala macam diambil sepasang, diambil semua. Akhirnya sudah siap, Nuh? Siap. Akhirnya datanglah hujan badai. Kalau tsunami di Aceh belum besar, Pak. Kalau tsunami Sonomo, Pak. Kan lagi tsunami dan Sonomo, saking besar, Pak. Lihat itu. Akhirnya banjir datang. Ternyata walaupun dia seorang nabi, seorang utusan Allah, ternyata anaknya Kan'an tidak mau ikut, Pak. Dinda ikut. Katanya dia mungkin, Pak, banjir kan ada perahu pucuk joko tukang sampai ke sana. Biasanya banjir di bawah. Contoh kemarin Muara Dua kita ini, kabupaten yang kita cintai, dia mungkin ke banjir. Nah, ternyata lantaknya gitu. Takutan galau kan? Makanya jangan apa mustahil bagi Allah, jangan ada yang mungkin. Apa yang gak mungkin kalau Allah menghendaki? Sebabnya Allah melakukan sesuatu. Idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak, Allah cukup mengucapkan kun, maka menjadilah, Bapak Ibu. Makanya hati-hati dalam hidup ini. Ya jangan, ya mungkin lah. Jadi mungkin kita habis ini. Tendang kamu. Ya. Dia mungkin kalau longsor, kamu selup, kita selup. Belum, kami dulu di Sungai itu dia mungkin, dia juga habis, dia mungkin kalau longsor. Ternyata tanahnya bergerak dalam, Pak. Hampir mati galau juga. Artinya, kalau kita berbicara, kalau kita berapa yang Allah sudah berkehendak, jangan sekali-kali tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Bumi dan isinya pun diciptakan Allah, apalagi menghancurkannya, Bapak Ibu. Ayo kita sadar, jangan sampai kita ini tidak sadar bahwa kita ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Nuh mengucapkan ya Allah terserah, akhirnya turunlah hujan, Pak. Nabi Abdul alaihissalam ini sangat sedih melihat putranya. Ayo, katanya Kan'an, anakku, ayo naik perahu, nak, katanya. Sambil nangis, Nuh, kalau didekatkan Nuh itu kan menangis, diteskan air mata. Aslinya bukan Nuh itu. Oleh karena dia saking sedihnya melihat anaknya tidak mau ikut, akhirnya nangisnya mengalir. Yang Masya Allah gak berhenti-berhenti. Akhirnya dinamakan Nuh. Itu sejarah. Ayo naik ke perahu ini, katanya, cepat nanti ke banjir. Tidak. Dia mungkin ketika sampai di gunung masih terus air Nuh, pekan naiklah, masih terus akhirnya terus air mengalir, mulai dari bawah di atas turun, di bawah naik, ujungnya sampai ke gunung. Kan'an disambar oleh ombak, mati, meninggal di hadapan Nabi Nuh sendiri. Akhirnya dia menangis sangat sedih. Karena apa? Karena melihat anaknya tidak mau bertobat, tidak mau menjadi pengikutnya walaupun dia seorang nabi, Bapak Ibu. Makanya jangan heran pada saat ini bapaknya ustadz, kadang anaknya kurang baik. Ada itu. Banyak kan? Banyak. Apalagi bukan ustadz. Lagi ustadz lagi itu tambah bukan ustadz, Pak. Ya. Dan ada yang orang biasa anaknya jadi kiai, jadi ustadz, ada. Kan seperti itu. Makanya jangan kita berputus asa. Oh, kalau saya di keturunan memang gak ada orang baik. Jangan. Ya. Contoh Nabi Ibrahim, bapaknya penyembah berhala, bikin patung, dia anaknya seorang nabi, Pak. Itu kan? Artinya itu yang kita ambil hikmahnya, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Nabi Nuh perahunya terus berjalan, terdampaklah dan selamatnya Nabi Nuh dari banjir bandang itu terjadinya tanggal 10 Muharram pada hari ini, Pak. Di Bukit Judi tempatnya, yaitu di dekat India sana, menurut kisahnya. Artinya di bulan Muharram ini bulan yang sungguh mulia. Tapi oleh karena itu jangan sampai bulan Muharram ini kita berbuat maksiat, kita berbanyaklah doa, kita berbanyaklah istighfar, membacalah haula wala quwwata illa billah, perbanyak sedekah. Sedekahnya diutamakanlah adalah keluarga kita yang biasanya sayurnya tahu lumai misalnya ya, kamu ngantar bekul. Untuk bulan-bulan ini dimuliakanlah sedikit, Pak.
supaya hidup kita dilonggarkan oleh Allah. Itu ada hadis Rasulullah ya, ada 12 fadilahnya bulan Muharram, melonggarkan keadaan keluarga kita. Artinya kalau makan biasanya agak sempit dikit, agak dimuliakanlah istri kita. Ya kan gitu, di keluarga kita lebihkan dikit Pak. Nanti Allah akan memberi kebaikan rezeki kita Bapak Ibu. Membaca sholawat berbanyak, sholat pun sunnah kita tambah juga. Dan yang paling diperintah Rasulullah yaitu memperbanyak bacaan Qul huwallahu ahad, surat Ikhlas. Jangan sampai di bulan Muharram ini kita tidak membacanya sebanyak 1000 kali. Sebulan Pak, bukan sehari, sebulan. Jangan sampai kita nggak membaca Qul huwallahu ahad. Kapanpun habis sholat baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sambil duduk-duduk baca Qul huwallahu, kan udah tua-tua kan? Iya, yang muda nggak apa-apa. Surga itu bukan tempat orang tua saja kok. Yang muda bisa masuk surga Pak. Ya, yang muda-muda bisa baca Qul huwallahu. Nanti kita akan diberikan suatu hal yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suatu kebaikan Pak. Ya. Makanya di bulan Muharram ini terjadinya atau diselamatkannya Nabi Nuh ketika dia terkena banjir bandang. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, baru jam 9:20 menit. Ya, 10 menit lagi Pak ya. Kembali aku nih Pak. Apa lagi kita kuat kamu. Masih Pak Ustaz, takut, Tuhan kita takut mati. Ya. Entah gimana Kang Ustaz, ada yang kenapa mati? Woi. Bukan main, kamu pertanyaan malaikat tuh, dia kan Ustaz, kan kiai, masih tanyanya galau. Kalau salah ucap, pangpung kan dia lagi gitu kan. Oh no, lah, ya dah, takutlah, ya jangan kita, aku lagi mati, nanti tinggal hidup, jangan, ya sombong Pak. Lebih kejam lagi malaikat itu nanti, bagi malaikat dia di nafsunya, dia akal pula Pak. Ya. Jadi oh ini ganteng kan gini, kelur di ceritanya malaikat Pak. Oh ini agak belakang dikit ayu ini, belakang cantik, kelur dia agak dikit di ide Pak. Waktu dimati banyak juga lu gitu ya, sesawa. Makanya kita hati-hati, jangan kalau baca meninggal itu terserah Allah, tapi dengan harapan husnul khotimah, Pak. Ya, amin Allahumma. Ya, husnul khotimah. Kalau mati terserah Allah, tapi dengan doa kita minta husnul khotimah. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, terjadi lagi di bulan Muharram tanggal 10 Pak. Diselamatkannya Nabi. Ya, siapa Bu yang dimakan ikan? Bukan Nabi Nuh Pak. Ya, Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus itu dulu Pak, sebabnya dia itu diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Yunus itu bersama umatnya ketika pada saat itu dia mengancam umatnya. Ayo katanya kaumku bermanut kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau kamu tidak mau beribadah mengikut saya, maka kamu akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Yunus. Jawaban umatnya bagaimana Bapak-bapak sekalian? Ayo umatnya, kalau memang Tuhan kamu itu mau menyiksa saya, siksalah sekarang. Tapi siksa belum datang. Nabi Nuh mempunyai apa tadi? Nabi Yunus mempunyai keraguan Pak. Nabi Yunus ragu. Wih, aku tadi asal kabulkan ini kerja Allah. Mulai bingung. Azab datang. Nabi Yunus akhirnya belahi Pak. Tinggalkan kisah, naik perahu, naik kapal. Begitu kapal itu mau berangkat, mau sudah dihidupkan oleh nakhodanya, dia juga berjalan. Katanya sini, satu dihidupkan mati. Ayo katanya diundi dulu. Siapa katanya yang tidak boleh ikut, ada sesuatunya di sini. Akhirnya diundi, keluarlah Nabi Yunus namanya. Ujungnya Nabi Yunus ini untalkannya ke laut Pak. Untalkannya ke laut. Nah ini atas dikasih Allah, datanglah namanya ikan nun. Ikan nun katanya, teguk katanya, seperti teguk Pak. Telan katanya Nabi Yunus itu telan. Ini jangan digigit katanya. Oke, ikan mati Pak. Iya. Telan katanya telan. Siap katanya Allah. Akhirnya begitu Nabi Yunus dilempar ke dalam laut, napa ikan nun langsung katanya makannya Pak. Teguknya, makanya di dalam Al-Quran Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan katanya. Maksudnya 3 kegelapan itu apa?
apa? Gelapnya di dalam perut ikan, gelapnya di dalam lautan, gelapnya di malam hari tanggal 5 ke malam itu tanggal 10 tuh Bapak Ibu. Itu kabarnya di dalam Al-Quran mati gelapnya 3 malam katanya. Kayaknya gelap ke kiamat itu kamu jangan salah terjemah, salah tafsir. Bainahi akan terjadi 3 hari 3 malam kegelapan. Tafsir kan di sana mulai dari beboloh kuning, ngelapi akan pucuk 2 hari kan Tuhan. Datang dunia ke akal. Kayak itu Pak, menceritakan sejarah Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan Nun itu terjadi 3 kegelapan. Gelapnya di dalam perut ikan, gelapnya di malam hari, dan gelapnya apa? Satunya, yang di dalam lautan. Tapi berkah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setelah beberapa hari di dalam lautan, akhirnya Nabi Nuh disitulah dia melihat laut itu kayak apa-apa. Luasnya luar biasa, masya Allah. Ya, air mati itulah kuasa Allah. Karena memang itu buat jaga ikan mati ya Pak. Tapi Nabi Yunus enggak. Ya. Setelah di dalam perut ikan, Nabi Yunus baru menyesal, ya Allah, ini kesalahan saya karena saya ragu dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Apa yang dibaca Nabi Nuh ketika itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Baca itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan kecuali-Mu ya Allah, dan saya ini termasuk. Ya janganlah kamu jadikan saya orang-orang yang zalim. Baca kayak itu, akhirnya perut ikan Nun tadi sakit, minggir ngambang, muntah kayaknya. Keluar kayaknya Pak, muntah kayaknya. Nah dia selamat itu, selamatnya pada tanggal 10 Muharram. Makanya kita jangan merasa ragu dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, kita harus hati-hati Pak. Jangan kita merasa tidak mungkin tadi kekuasaan Allah. Ya, banyak kadang orang sudah meninggal hidup lagi, ada seperti itu. Apa mustahil bagi Allah? Karena Allah mempunyai sifat jaiz Bapak Ibu. Sifat jaiz ada, sifat menang, sifat boleh. Boleh mati, boleh tidak, itu karena Allah. Ya, makanya kekuasaan Allah itu tidak bisa dipungkiri bahwa Allah itu maha kuasa. Makanya derajat kita gak khawatir, kaya segala macam, miskin, gak usah kita bingung bapak-bapak sekalian. Kalau kita mau kaya, Allah berkehendak, gak sulit. Hari ini kita jual bensin 1 liter, besoknya 5 liter. Hari ini 5 liter, besok 1 drum. Memang jatahnya kaya Pak. Yang jatah kita miskin memang ditakdirkan miskin oleh Allah, gak bisa dipungkiri juga. Ikut-ikutan kita, gak usah. Sehari ini jualannya 1 liter, besok 5 liter, besok 1 drum, besoknya jual rumah Pak. Kenapa? Gak bisa ikutan, gak bisa ikut-ikut. Artinya kaya miskin sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang penting kita berusaha. Derajat pun demikian, kita gak bisa ngiri sama orang lain. Kok orang itu jadi gitu ya, kok orang itu jadi gitu ya. Gak usah iri, jatahnya sudah sendiri-sendiri. Gak usah iri kita. Oh Bapak Pahlepi jadi kabit, wah lumayan ya jadi kabit. Oh lumayan. Memang takdir jadi kabit di semua. Pak takdirnya Bapak inilah, memang terima, alhamdulillah. Karena itu ada kadang kebanyakan iri kita. Ada yang jadi kades, mulai namanya jadi kades ya, baru setahun beli mobil Mana wajar lah Pak Kades itu dia dapat mobil, woi. Jelas berduit kamu gitu. Wajar kamu dan Kades buntul kan gak jadi kades, sudah saja ya. Habis jadi kepala kampung, besoknya selesai, buntu semua, istri meninggal. Oh bunuh Pak. Artinya gimana kan? Gak usah iri dalam hidup ini. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah aku seperti ini, alhamdulillah aku seperti ini. Itu yang harus kita tanamkan diri kita. Perbanyaklah bersyukur. Jangan, kalau masalah dunia jangan kita melihat ke atas. Kalau masalah akhirat, ayo kita melihat ke atas, supaya kita tidak pening Pak. Ya, itu oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam peringatan bulan Muharram ini, ayo kita menambah keyakinan kita bahwa Allah itu maha kuasa. Apapun bisa terjadi, karena jika Allah berkehendak maka semuanya akan terjadi. Contoh sekarang yang mau naik haji, setoran sudah
Segalanya sudah, ternyata ada larangan yang umurnya sudah sekian, akhirnya nggak jadi. Itu berkah kehendak Allah. Nggak usah ngotot kita marah-marah, nggak usah marah Bapak Ibu sekalian. Kalau memang sudah panggilan, nantinya tetap kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk haji. Nggak usah kita marah-marah. Mau marah siapa? Marah ya kalau nggak berangkat, nggak marah ya nggak berangkat. Mendingan diam saja. Cukup, alhamdulillah. Kan gitu. Tuh Pak. Halo. Nah, itu ya. Jadi jangan seperti itu. Gak usah kita mengeluh Bapak Ibu. Kita serahkan kepada Allah. Kalau memang takdir Allah, pasti terjadi seperti itu. Insya Allah. Kalau memang Allah berkehendak. Hadirin yang dimuliakan Allah. Terus Bu. Terus. Anian. Nah, ibu ini lemaknya kena. Udah kok long. Ada dalam hati ini. Mati ya. Bu. Nah, belum ya, dikit lagi ya. Babnya di nelpon ya. Kemudian turun lagi Bapak Ibu. Ya. Saking mulianya bulan Muharram ini, bulan kebebasan. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diselamatkan oleh Allah, dibakar oleh kaumnya, diselamatkan pada tanggal 10 Muharram Bapak Ibu. Sejarahnya bagaimana? Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah bapaknya seorang penyembah berhala dan dia berjuang yaitu mentauhidkan umatnya. Pada suatu hari Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ini Raja Namrud yang sangat kejam itu berburu Pak. Ini dakwahnya Nabi Ibrahim. Berburu, berhubung dia tadi Raja Namrud ini nyembah berhala, nyembah patung. Ya, ketika dia sedang berburu Raja Namrud ini tadi, Nabi Ibrahim datang. Akhirnya patung-patung itu dipotongi semua Pak, hancurkan ini. Sisa hanyalah patung yang paling besar. Kapalnya tadi dikaitkan ke leher patung itu. Begitu Raja Namrud pulang, ya Allah katanya, waduh katanya, ngapa katanya patung-patung sembahan kita nila hancur kali. Siapa tadi kan yang hancurkan ini pasti katanya ada yang ikut sini. Ternyata ada yang melaporkan yang tidak ikut Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim itulah katanya yang hancurkan ini. Dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil oleh Raja Namrud. Ibrahim, kamu yang menghancurkan ikan patung-patung ini? Wah bukan katanya. Dia tertiak pusat lo menghancurkan ini. Ini ternyata katanya yang paling besar itu katanya nggak dibunuh, nggak dihancurkan. Iya memang katanya. Kan itu kan ada kampaknya kan. Coba tanya mungkin patung yang paling besar itu katanya yang menghancurkannya. Kampah ini katanya gila, apa ini katanya? Nggak boleh gila. Dia kan ada patung apa macam apa? Nah, oh katanya itulah kata Nabi Ibrahim. Aku tuh dia pacak segalanya. Ngapa kamu sembah katanya bos? Oh, akhirnya Raja Namrud tambah marah. Ya. Tambah marah dia. Akhirnya Nabi Ibrahim bakar katanya Nabi Ibrahim ini bakar katanya. Ujungnya dikumpulkanlah kayu. Nabi Ibrahim diangkat ke atas api itu. Apa kata Allah? Bardan wa salaman ya. Api katanya. Masuk kabar dinginlah kamu api. Berdinginlah dan Ibrahim pun selamat. Itu mukjizatnya Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api karena mukjizatnya itu langsung dari Allah, tidak kena sengatan api. Abu Pak ini jangan suka barda wassalaman. Oh jemplung gosong Pak hati gitu. Ya jangan cacat gitu yang pengikut dulu. Kamu tidak terti ilmunya. Ya. Jangan main banyak uji coba kali itu bedak busuk Bapak Ibu ya. Kebal, hebat. Kapan ingat buyar kehut Pak. Hati-hati Pak ya. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Ibrahim itu amalan yang paling utama. Nabi Ibrahim tidak pernah mendoakan orang jelek. Makanya keturunan Nabi Ibrahim sampai sekarang dari Habib-habib, dari para wali itu terbanyak keturunan Nabi Ibrahim karena seumur-umur Nabi Ibrahim tidak pernah mendoakan orang jelek Pak. Dia pernah Nabi Ibrahim itu doa kejemur Pak. Matilah umatku ini ikut matilah dia pernah. Hancurkanlah ya Allah dia pernah. Apa jawabannya? Ya. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Itu Al-Qur'an Pak. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Yang ikut aku katanya ya Allah
memang galak ikut aku, ia tidak ikut aku. Allah Maha Pengampun, ampunilah ya Allah. Itu mulianya Nabi Ibrahim. Makanya anak keturunannya soleh dan soleha semua. Nabi Nuh tadi lain, Pak. Menurut sejarah sangkan anaknya ditinggal ngikut tadi gara-gara doa ke umatnya hancur kalah ya Allah. Akulah kapo ya Allah. Ujungnya anaknya tidak ngikut, Pak. Makanya jangan awak anak kita tidak ilo, anak kita tidak bagus. Ayo jangan mendoakan orang itu jelek. Tambah anak kita dekat kalau bawa, Pak. Bawa binatang anjing. Ngomong kayak positif ya, Pak. Ya. Positif anaknya kalau jelek. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan mendoakan anak kita disamakan dengan binatang. Ujungnya anak kita kurang baik. Kalau dia nakal, jangan benci dengan orangnya, bencilah dengan kelakuannya. Sama dengan kita benci dengan kepala anak ada kutunya, jangan ditetak lehernya, baru potong lehernya, dibuang kutunya. Kan begitu, Pak. Kalau kita potong lehernya, benci dengan kutunya, ya mati, Pak. Tapi kalau kita buang kutunya, nanti anak kita akan selamat. Seperti itu keadaannya, Bapak. Anak nakal, jangan kita benci orangnya, bencilah dengan kelakuannya. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak orang yang baik. Amin Allahumma amin. Diselamatkannya Nabi Ibrahim yaitu pada tanggal 10 Muharram. Selanjutnya Bapak Ibu, diceritakan kembali saking banyaknya para nabi diselamatkan bulan Asyura ini. Bulan Asyura katanya jauh ini, Pak. Bulan Syuro, berarti bulan tanggal 10 tepatnya hari Asyura, ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, Pak. Ya, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Raja Fir'aun, raja yang laknatullah alaih, diselamatkan pada tanggal 10 Muharram juga. Nabi Musa itu bisa menyala tangannya, listrik Pak tangannya. Lampu ini tangan berdebar, nyata mujizat Nabi Nuh. Ya, tadi nyata Pak, terang benderang. Begitu dimasukkan ini, bar katanya. Kamu gitu, main ini. Dia kan nyata Pak. Dia kan terang ya. Tapi kalau Nabi Musa alaihissalam, mujizatnya adalah ketika didekap tangannya dia angkat terang benderang seperti listrik. Tongkatnya bisa menjadi ular. Ujung-ujungnya Nabi Musa bermusuhan dengan Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa lari bersama kaumnya, diajak ya karena sudah kelewatan Fir'aun. Nah, ketika Fir'aun sudah habis usahanya, di depan lautan luas, di belakang Raja Fir'aun akan membunuh. Apa mukjizatnya? Diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Apa kata Allah? Ya Musa, lempar tongkat kamu ke laut. Ini usaha terakhir, Pak. Hikmahnya apa? Hidup itu jangan mudah kita menyerah. Walaupun kita hebat, walaupun kita memiliki jangan sekali-kali kita merasa misalnya kita hebat ya, bisa apapun, baru singgol dikit mau bucuh. Jangan, Pak. Kalau baca tuh kita lari udah takut kita lari, habis. Ya Allah selamatkan aku ya Allah. Habis yang berusaha, baru seret Allah mengabulkan. Sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Di belakang Fir'aun, depan bala tentaranya, di depan lautan luas. Akhirnya mentok, ya Allah, tunjukkan mujizatmu, tunjukkan kekuasaanmu ya Allah. Kalau memang ini emang Allah mau menyelamatkan saya, silahkan apa yang saya lakukan. Akhirnya perintahnya lempar tongkat. Begitu lempar tongkatnya, langsung lautan terbelah. Nabi Musa langsung lari besar. Akhirnya Fir'aun dan bala tentara ngikut pula, dia tertinggal mati ya ini Fir'aun juga punya. Itu tadi kita ambil lautan yang ngikut pula tentaranya. Akhirnya begitu Nabi Musa sudah sampai ke seberang, lautan kembali jadi satu. Matilah Fir'aun. Fir'aun ketika nyawanya sudah di tenggorokan baru mengakui bahwa Nabi Musa itu adalah seorang utusan Allah, itu adalah Tuhan. Cuman karena sudah nyawa di tenggorokan, tobatnya Nabi Fir'aun tidak diterima. Makanya menurut sejarah sekarang, mayatnya Nabi Fir'aun itu dalam keadaan sujud, Pak. Karena apa? Karena waktu nyawanya sudah di tenggorokan, dia sempat meminta ampun kepada Allah. Tetapi apalah daya, kalau nyawa sudah di tenggorokan, kita taubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung
mumpung nyawa kita masih terus mengalir, mumpung nyawa kita masih terus saja seperti ini, ayo kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah dosa nggak usah khawatir, saya sampaikan tadi, banyak dosa kita, pasti banyaklah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ayo semangat kita Bapak Ibu ya. Jangan kita dosa kita paling banyak. Manusia tempatnya dosa dan kesalahan. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya dosa dan kesalahan. Ayo kita bertobat kepada Allah. Pada bulan Muharram ini kita perbanyak tobat kepada Allah. Baca kesalahan kita, gak usah baca kesalahan orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Koreksilah diri kamu sekalian sebelum kita dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gak usah mikir kesalahan orang lain. Ayo kita koreksi diri kita ini. Sudah berapakah umur saya? Sudah banyak amal saya? Siapa saya menghadap Allah nanti? Ayo kita baca diri kita sendiri. Kalau kita sering membaca kesalahan pribadi kita, maka kita akan memperbanyak tobat karena kita merasa banyak salah. Jangan diri kita merasa paling baik. Jangan diri kita merasa paling baik sendiri. Ujungnya kita nggak mau istighfar kepada Allah. Akhirnya jadi orang yang sombong. Oleh karena itu jangan, ayo kita bulan Muharram ini kita biasakan perbanyak istighfar kepada Allah. Malam hari kita istighfar, apalagi orang-orang tua itu. Orang istighfar orang tua itu termasuk peredah murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Kenapa dikatakan peredah murka Allah? Kalau bukan kata Allah ya dalam hadis qudsinya, kalau bukan karena orang tua yang sedang bersujud di tengah malam, istighfarnya orang tua dan anak-anak kecil yang berdosa, aku sudah wajib kan membalik muka bumi ini kamu, menghancurkan bumi. Oleh karena itu orang tua, ayo beristighfar banyak-banyak karena kamu dikasihani oleh Allah, kamu disayang oleh Allah. Kamulah peredah murka Allah. Anak-anak kecil jangan kita benci, kita sayangi karena mereka itulah peredah murka Allah. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita bertobat. Di dalam bulan Muharram ini kita perbanyak istighfar, kita serahkan kepada Allah, perbanyak amal-amal soleh, dan mudah-mudahan kita amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Bu, tapi didapat saya malam ini, Bu. Perbanyak istighfar. Apa istighfar tuh, Bu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah itu caranya. Di depan tak kegahau aja, Bu, sambil betas di jalan. Astagfirullahaladzim. Kecil gitu, nah, Japan katanya gitu. Hanya kan kayak gila gitu ya. Maksudnya dalam hati, astagfirullahaladzim. Bapak-bapak sekalian, ayo kita perbanyak istighfar. Karena pada bulan ini, bulan kita pasti diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, masih banyak sebenarnya cerita-cerita yang luar biasa di dalam Al-Quran tentang masalah bulan Muharram ini. Akan tetapi waktu yang memisahkan kita Bapak Ibu ya. Namun yang dapat kita petik pada malam hari ini, di bulan Muharram ini, bulan yang kebebasan yang para Rasulullah. Kalau kita ingin dibebaskan daripada kesulitan ya, dari kesulitan hidup kita, ayo kita perbanyak ibadah, perbanyak serahkan diri kepada Allah, perbanyak baca Rabbana dzalamna anfusana ya wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Juga memperbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Insya Allah kalau kita memperbanyak bacaan tersebut, maka kita akan dipermudahkan segala urusan kita, dipermudahkan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan yang tua-tua kalau memang sudah sampai waktunya, dengan harapan kita minta husnul khatimah. Kalau memang kita ditakdirkan umur panjang, kita dipanjangkan umur, tetapi baik amal kita Bapak Ibu ya. Baik amal, sebabnya sebaik-baik panjang umur itu adalah orang yang baik panjang umurnya tapi banyak berbuat baik. Sejelek-jelek manusia itu panjang umur hanya jahat kelakuannya Bapak Ibu ya. Tambah nyanyi, tambah bekul kata jemaah Bapak Ibu. Itu sangat. Tapi harus yang terus kita perjuangkan, bagaimana semakin tua kita semakin istiqomah beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan segala amal kita nanti kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin ya. Ayo Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mengajak kita berbanyak sedekah pada bulan ini ya. Kita perbanyak, kalau tidak sedekah senyum jadilah Bapak Ibu ya. Itu termasuk ibadah kepada Allah. Ya mudah-mudahan walaupun sekelumit
yang kami sampaikan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan menjadi ilmu, dan mudah-mudahan kita ya bisa memahaminya walaupun bahasa kita tidak sama. Insya Allah kalau memang yang kita itu belajar Allah bisa, maka kita akan bisa. Wajib ngajinya, paham tidak wajib Bapak Ibu ya. Kalau wajib paham, nggak paham berdosa. Namun yang wajib itu adalah ngajinya. Ikuti pengajian. Ngerti nggak ngerti, yang penting ngaji. Masalah paham bukan urusan saya. Kan seperti itu. Yang penting paham nggak paham, yang penting saya ngaji Bapak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Doakan saya mudah-mudahan umur panjang, sehat, dan pulang malam ini selamat. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan ya kita senantiasa diberikan oleh Allah rahmat dan hidayahnya. Di sana sini ada kesalahan dan kekeliruan, aku mohon maaf, dan kepada Allah dan kami mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.